Baiklah, kita akan masuk ke pertemuan lanjutan pertemuan ke-7 ya, tentang sebaran peluang diskrit. Ini part 2-nya. Jadi lanjut dari yang penjelasan sebelumnya, kita menggunakan contoh ya untuk tabel binom, penggunaan tabel binom ini. Jadi ini ada contoh soal 40% petani sawah rawa lebak ini tidak menggunakan bibit unggul dalam kegiatan usaha taninya. Jadi dari 100% petani, 40-nya tidak menggunakan bibit unggul. Nah, bila dari suatu desa yang mengusahakan padi sawah lebak diambil sampel 15 petani yang tidak menggunakan bibit unggul, jadi diambil 15, N-nya 15. Kemudian sekurang-kurangnya ada 10 petani yang tidak dihitung. Yang pertama sekurang-kurangnya 10 petani tidak menggunakan bibit unggul. Jadi kita lihat dulu ini. Jadi ini misal X adalah petani padi sawah lebak yang tidak menggunakan bibit unggul. Rumusnya ini PX lebih besar sama dengan 10. Kemudian 1 min peluang X lebih kecil dari 10. Nah, untuk sigmanya di sini ada 9. Kemudian B X 15 0,4. 15 ini oke. Nah, sekarang kalian siapkan tabel untuk melihat berapa sih nilainya tanpa menghitung. Jadi 15 ini adalah N-nya, petaninya, 0,4 ini adalah peluangnya. Nah, lalu kalian lihat tabel itu page 4. Page 4 yang tabel binom ya. Jadi ini diketahui N sama dengan 15, X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Jadi karena kita mau lihat sekurang-kurangnya 10 petani yang tidak menggunakan bibit unggul. Jadi yang menggunakan bibit ininya 0, kemudian masukin di rumus. Lalu untuk tabel binomnya sendiri kalian cari, ini kan N-nya tadi 15, sampel petaninya yang diambil. 9, ini tadi 9, kemudian 0,4 persentasenya. Dapatlah angkanya di irisan yaitu 0,966. Jadi kalian tinggal masukkan ke sini 0,9662. Lalu sekian. Nah, bisa dihitung peluangnya. Nah, begitu juga untuk yang B. Lalu untuk yang C, nanti kalian lihat sendiri di tabel binomnya. Sekarang itu ada tambahan untuk rata-rata, rumusnya adalah N dikali P. Untuk simbakan baku atau tau, rumusnya akar N P kali Q. Nah, sekarang kita masuk ke sebaran hipergeometrik. Jadi, bila dalam suatu populasi N benda, K benda diantaranya diberi label berhasil, dan N min K benda lainnya diberi label gagal, maka sebaran peluang keubah acak hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran adalah, ini rumusnya, jadi ada matrika X dikalikan dengan matriks N min K, terus N min X, dibagi N, matriks NN. Ini populasinya yang N besar. Populasinya ya, N besar. Kemudian N kecil, ini contoh acak atau sampelnya. Beda antara sebaran binomial dan hipergeometrik bahwa pada binomial ulangan-ulangannya bersifat bebas dan ukuran sampel tidak lebih dari 5% dari elemen populasi. Jadi
N sampel itu kurang dari sama dengan 0,05 populasi. Jadi populasinya N besar. Nah, ini ada contoh soal lagi ya. Jadi suatu panitia yang beranggotakan 3 orang diambil secara acak dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Carilah berapa peluang terpilihnya seorang laki-laki di dalam panitia tersebut. Jadi ini X-nya adalah 1 ya. Kemudian hitung KX ini adalah 41, lalu N besarnya sama dengan 6, lalu 4-nya adalah K, N besar ini adalah 6, K adalah 4, oke, dan X ya. Jadi langsung saja buat tabel seperti ini. Jadi nanti ini turunannya sama dengan, jadi kalau 4 ini adalah 4 faktorial dibagi 1 faktorial dengan 3 faktorial. Nah, hasilnya 4. Ini ya, 1. Dan untuk ini adalah 6 kurang 4, 2. 3 kurang 1, 2. Oke. Jadi 2 ininya 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 dikurang 2 faktorial. Jadi ini hasilnya adalah 0,2. Oke, lanjut ya. Untuk nilai tengah, rumusnya new sama dengan NK per N besar. Ragamnya ada rumusnya, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian, bila N relatif kecil dibandingkan dengan N besar, jadi sampelnya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan populasi, maka peluang pada setiap mengambil keputusan akan berubah kecil sekali. Sehingga praktis dapat dinyatakan bahwa kita berhadapan dengan percobaan binom dan dapat menghampiri sebaran hipergeometrik dengan menggunakan sebaran binom tersebut dengan P sama dengan K kecil per N, nilai tengahnya dan ragamnya dapat dihampiri dengan rumus sebagai berikut. Itu rumusnya, bisa kalian baca sendiri. Ini ada contoh lagi ya. Jadi BPS melaporkan bahwa antara 5.000 petani tanaman pangan, 4.000-nya tergolong miskin. Jadi 1.000-nya berada, 4.000-nya miskin. Bila 10 petani tanaman pangan tersebut diambil secara acak, berapa peluang tepat ada 3 orang yang tergolong tidak miskin? Jadi ada peluangnya 3 orang yang tergolong tidak miskin, itu yang harapan kita. Jadi X-nya 0 ya, tetap sigma sama dengan 3 ditulis di sini. 10 adalah N, X 3, K 1000, N 5000. P sama dengan 0,2. Langsung masukkan ya ke sini. Tinggal dilihat saja. Hasilnya 0,2013. Nah, ini kalian contoh, salah satu contoh, lihat tabelnya. Di 10 0,2. Jadi 10 0,2. Nanti diperiksa lagi ya tabel binomnya, tapi yang jelas pakai tabel yang ini. Oke, ini untuk sebaran Poisson. Ciri-cirinya adalah banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu
atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan dan terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Kemudian peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama satu selang waktu yang singkat sekali atau dalam waktu daerah yang kecil dibandingkan dengan panjang selang waktu tersebut atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar selang waktu atau di daerah tersebut. Ini rumus untuk sebaran peluang yang menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Mu adalah rata-rata banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama selang waktu dalam daerah dan dinyatakan dengan E sama dengan 2,71828. Oke, masuk ke contoh soal lagi. Ini sama ya, jadi kalian lihat tabel binom. Ini dicari-cari sendiri, dapatnya dari mana, saya sudah contohin tadi satu. Kemudian yang kedua, yang ketiga juga contohnya ada. Oke, saya rasa cukup ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.